Ya, dilanjutkan pada pembelajaran kelas 10 agama Katolik. Berbicara tentang pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dalam konteks masyarakat Yahudi pada zamannya. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel secara resmi disebut Yudea. Akan tetapi sudah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina. Palestina pada zaman Yesus meliputi beberapa wilayah, yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Lahan daerah ini gersang dan kering. Di sini dibudidayakan buah zaitun dan lain-lainnya. Sedangkan peternakan kambing dan domba merupakan kegiatan yang tersebar luas. Wilayah Samaria terletak di Palestina bagian tengah. Daerah itu dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap bukan Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Orang-orang Samaria tidak diperbolehkan merayakan ibadat di Bait Allah di Yerusalem. Itulah sebabnya mereka mempunyai tempat ibadat dan upacara sendiri. Wilayah yang ketiga adalah Galilea yang terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea inilah terdapat desa Nazaret, tempat tinggal Yesus. Daerah ini merupakan bentangan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternak besar. Di daerah ini terdapat rute perdagangan dari Damsyik menuju ke laut dan dari Damsyik menuju ke Yerusalem. Pedagang-pedagang siang berpengaruh besar di daerah ini. Di daerah ini terdapat Danau Galilea Tiberias yang merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat. Dari segi ekonomi, penduduk Palestina pada zaman Yesus berjumlah kurang lebih 500.000 jiwa dan penduduk kota Yerusalem 300 jiwa, dan jumlah penduduk itu terdapat 18.000 orang imam dan Lewi, dan 6.000 orang Farisi, dan 4.000 orang Esseni. Dengan keluarga mereka, kelompok-kelompok tersebut mencakup 20% dari seluruh penduduk. Penduduk desa umumnya memiliki lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, dan peternakan yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Selain para petani dan gembala, masih terdapat perajin-perajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Di kota-kota terdapat 3 sektor ekonomi. Pertama, para perajin tekstil, makanan, wangi-wangian, dan perhiasan. Kedua, mereka yang bekerja di bidang konstruksi. Ketiga, para pedagang baik besar maupun kecil. Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang keadaannya ekonominya cukup memprihatinkan. Karena penghasilan mereka terlalu kecil, situasi seperti ini masih diperparah lagi dengan beban berbagai pajak dan pungutan untuk pemerintah, untuk angkatan perang Romawi, untuk para aristokrat setempat, dan untuk Bait Allah. Konon pajak dan pungutan itu mencapai 40% dari penghasilan rakyat. Dari segi politik, 6 abad sebelum Yesus, Palestina selalu berada di bawah penjajahan kerajaan Persia 538 sampai 332 sebelum Masehi. Yunani 332 sampai 62 sampai 50 sebelum Masehi, dan Kekaisaran Romawi 62 sampai 50 sebelum Masehi. Sampai zaman kekristenan Allah sesudah Masehi. Setelah internal masyarakat Palestina dikuasai oleh raja-raja dan pejabat-pejabat boneka yang ditunjuk oleh penguasa Roma, di samping pejabat-pejabat boneka ini masih ada tuan-tuan tanah yang kaya raya dan kaum rohaniawan kelas tinggi yang suka menindas rakyat demi kepentingan dan kedudukan mereka. Golong-golongan ini senantiasa memihak penjajah supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa dan nama baik di mata penjajah. Karena penguasa Roma memiliki kekuasaan untuk mencabut hak milik seseorang. Struktur kekuasaan dapat digambarkan secara piramidal dengan puncak kekuasaan politik dalam prokurator Yudea. Ia harus orang Romawi dan berwenang menunjuk imam agung yang dipilih dari 4 bilangan keluarga yang mempunyai pengaruh di dalam masyarakat waktu itu. Di Yudea, imam agung berperan
secara politis sebagai raja selain sebagai pemimpin agama. Di Galilea, kekuasaan dipegang oleh Raja Herodes Antipas yang juga boneka Roma. Selain itu ada pejabat-pejabat yang menjadi perantara yang ditunjuk langsung oleh penguasa Romawi dan pada umumnya diambil dari kalangan sesepuh Sanhedrin atau majelis agama, serta majelis rendah yang diambil dari kelas bawah. Dari segi sosial budaya, masyarakat Palestina terbagi dalam kelas-kelas. Di dalam pedesaan terdapat 3 kelas, yaitu tuan tanah, pemilik tanah kecil, perajin, kaum buruh, dan budak. Di daerah perkotaan terdapat 3 lapisan juga, yaitu lapisan yang tertinggi yaitu kaum aristokrat yang terdiri dari para imam, pedagang besar, dan pejabat-pejabat tinggi. Lapisan menengah bawah yang terdiri atas para perajin, pejabat rendah, awam, dan imam, dan kaum Lewi. Dan lapisan yang paling bawah terdapat kaum buruh. Selain itu masih terdapat kaum proletar marginal yang tidak berintegrasi dalam kegiatan ekonomi, yang terdiri atas orang-orang yang dikucilkan oleh masyarakat karena suatu sebab yang bukan ekonomis. Mereka itu misalnya para pendosa publik seperti pelacur dan pemungut cukai, penderita kusta yang menurut keyakinan orang Yahudi disebabkan oleh dosa di penderita atau dosa orang tuanya. Menurut pandangan orang Yahudi, dosa juga dapat berjangkit seperti kuman penyakit. Oleh sebab itu, orang baik-baik sebaiknya tidak bergaul dengan orang-orang berdosa, supaya tidak tertulari dosanya. Selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain diskriminasi rasial, diskriminasi seksual, perendahan martabat perempuan, diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap anak-anak, dan diskriminasi terhadap orang-orang menderita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan rakyat Palestina pada zaman Yesus sangat tertindas, baik secara politis, sosial, ekonomi, maupun religius keagamaan. Oleh karena itu kita perlu menyadari mengapa orang Yahudi kebanyakan sangat mendambakan kedatangan Sang Pembebas yang mereka beri gelar Mesias. Dari segi keagamaan, hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi, kaum Farisi, dan para imam. Misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka menjadi umat Allah berarti ketaatan yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidup. Mereka sangat memilih-milih dalam keadaan mereka, yaitu hukum Taurat yang memusatkan perhatiannya pada peraturan ritual dan ibadat keagamaan. Orang Farisi gemar memperluas tuntutan kebersihan yang berlaku bagi para imam di seluruh masyarakat Yahudi. Mereka menafsirkan dan kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka mendatangkan beban yang tidak tertahankan bagi rakyat kecil. Mereka ingin mengaku diri sebagai umat Allah, sehingga Allah dengan sendirinya akan melakukan apa yang tidak mampu mereka lakukan sendiri. Tuhan akan membawa keadaan hukum dalam masyarakat dan akan membebaskan tanah terjanji dari orang-orang kafir. Dalam masyarakat Yahudi, fungsi religius melampaui jangkauan kehidupan beragama. Fungsi ini merambah dalam bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Itulah sebabnya tidak mungkin bertindak dalam bidang agama atau sekalipun tidak di bidang lainnya. Contohnya, bila Yesus membela kaum miskin, kita harus mengetahui siapakah yang disebut kaum miskin di Palestina pada waktu itu. Demikian juga perlawanan Yesus terhadap kaum Saduki dan Farisi tidak boleh diartikan sebagai pertentangan dalam konsep keagamaan saja. Begitu juga pilihan para rasul mempunyai arti simbolis dalam hal seperti itu sebenarnya menjadi gejala umum. Ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan kedatangan tokoh yang bisa membebaskan rakyat dari jeratan penindasan itu. Untuk itu sangat mempengaruhi perkembangan, begitu juga tekanan, gugatan, dan halangan tentang bagaimana perjuangannya itu. Nah, anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada pertanyaan dari Pak Guru. Yang pertama adalah, secara letak geografis, kerajaan Israel terbagi menjadi 3 provinsi. Apa saja? Jelaskan. Yang kedua, dari segi ekonomi,
Sebagian besar penduduk Palestina adalah rakyat kecil yang sederhana, ekonominya cukup memprihatinkan karena penghasilan terlalu rendah. Nah, pengertian daripada rakyat kecil itu coba jelaskan definisinya seperti apa. Yang ketiga, dari segi politik, Palestina dijajah oleh bangsa Romawi. Sebutkan pejabat-pejabat yang menjadi perantara ditunjuk langsung oleh penguasa Romawi pada waktu itu. Yang ketiga, dari segi sosial budaya. Selain kelas-kelas sosial di atas, pada masyarakat Palestina terdapat pula berbagai diskriminasi, antara lain diskriminasi rasial, diskriminasi seksual, diskriminasi dalam pekerjaan, diskriminasi terhadap anak-anak, diskriminasi terhadap orang yang menderita. Jelaskan diskriminasi-diskriminasi yang kami sebutkan. Yang keempat, dari segi religius keagamaan. Orang-orang Yahudi berpedoman kepada hukum ... Dan yang kelima, orang Yahudi merindukan seorang Mesias. Apa artinya Mesias? Sekian dan terima kasih. Ya, selamat mengerjakan, tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.